Dewa Medis Terkuat. Bab 407. Setelah memasuki kelas, Xiao Chen memperhatikan beberapa orang tua yang mengenakan pakaian bermerek sedang berbicara dengan penuh semangat, membicarakan tentang bisnis yang bernilai miliaran, seperti sekelompok selebriti sukses. Setelah Xiao Chen dan istrinya tiba, mereka tentu saja menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, penampilan pasangan itu memang luar biasa. Beberapa pria melemparkan pandangan hijau ke arah Liu Yunxuan, dan jelas dari mata mereka bahwa mereka tidak mempunyai ide bagus. Xiao Chen mendengus pelan, dan suhu di dalam kelas turun beberapa derajat dalam sekejap. Hal itu membuat banyak orang yang hadir terkejut dan mereka pun langsung menciut ketakutan. Baru ketika tidak banyak yang memperhatikan Liu Yunxuan, Xiao Chen menarik kembali tatapan dinginnya. Liu Yunxuan tidak bisa menahan senyum. Kamu sangat mendominasi. Xiao Chen berkata dengan tidak senang. Tentu saja, istriku. Hanya aku yang bisa melihatnya. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Meskipun Liu Yunxuan tidak mengatakan apa-apa, hatinya semanis madu. Sudahlah, jangan sok berkuasa. Mereka hanya orang biasa, bagaimana bisa mereka dibandingkan denganmu? Tentu saja. Suamimu jelas bukan pria biasa. Aku sudah memujimu beberapa kali, dan kau mulai membanggakan dirimu lagi. Xiao Zi berada di luar, bermain dengan anak-anak lain. Di dalam kelas, Xiao Chen dan istrinya duduk di sudut, mengobrol tentang ini dan itu, menunggu guru datang. Tak lama kemudian, suara tangisan anak itu menarik perhatian banyak orang. Apa yang terjadi? Mengapa seorang anak menangis? Anak siapa yang menangis? Keluarlah dan lihatlah. Liu Yunxuan juga berdiri dengan cemas. Aku mendengar suara ini, mengapa kedengarannya seperti suara Zi? Xiao Chen tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kamu terlalu banyak berpikir, itu tidak mungkin milik Zi. Pendengarannya sangat tajam, jadi dia secara alami dapat mengetahui bahwa ini bukan milik putrinya. Namun, Liu Yunxuan sudah kehabisan, jadi dia harus mengikutinya untuk melihatnya. Mereka berdua segera keluar, dan ternyata orang yang menangis itu bukanlah Xiao Zi. Namun, meskipun bukan Xiao Zi yang menangis, tetap saja ada hubungannya dengan Xiao Zi. Di luar, Xiao Zi dan beberapa anak laki-laki kecil berdiri saling berhadapan. Xiao Zi mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, tampak sangat marah. Anak-anak lelaki di seberang menangis keras dengan ekspresi sedih di wajah mereka, dan bahkan ada beberapa bekas cakaran tangan di wajah mereka, kurang lebih. Melihat pemandangan ini, Liu Yunxuan tidak dapat menahan perasaan bingung, apakah harus tertawa atau menangis. Aku pikir anakku yang diganggu orang lain, tapi ternyata yang menindas anakku adalah orang lain. Orang tua anak-anak itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan maju dengan sakit hati saat itu juga. Apa yang terjadi, sayang? Siapa yang memukulmu? Anak-anak itu serentak menunjuk Xiao Zi dan berteriak keras. Apakah dia memukul kita? Bu, wajahku sakit sekali. Beberapa orang tua tiba-tiba menjadi marah. Anak siapa ini? Kok bisa liar banget? Liu Yunxuan segera keluar untuk meminta maaf. Maaf, anak kami tidak tahu apa-apa dan secara tidak sengaja menyakiti anak Anda. Kami bersedia membayar semua biaya pengobatan. Kompensasi biaya pengobatan. Apakah kami butuh sedikit uangmu? Benar sekali. Kau pikir kau siapa? Siapa di antara kita yang akan kekurangan 2 koin bau ini? Liu Yunxuan sedikit mengernyit. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana? Putrimu melukai wajah anak kita, jadi kita akan menggaruk wajahnya juga. Ekspresi Liu Yunxuan sedikit berubah. Tidak. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan itu. Apa? Kamu masih mau pilih kasih? Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Benar sekali, jangan bersikap sopan padanya, ayo kita serang dia bersama-sama, kita lihat apakah wanita jalang seperti dia bisa menghentikan kita semua. Mari kita lihat siapa yang berani. Pada saat ini, Xiao Chen diam-diam berjalan keluar dari belakang, wajahnya dingin, dan melirik semua orang yang hadir. Tatapan dingin dengan sedikit niat membunuh membuat banyak orang yang hadir merasa sedikit lebih takut, dan mereka tidak berani bergerak maju. Namun, mereka masih memelototi Liu Yunxuan. Xiao Chen tidak peduli pada mereka. Dia tahu dalam hatinya bahwa IQ Xiao Zi sedikit lebih tinggi dari anak-anak ini. Dia tidak akan menyakiti orang lain tanpa alasan. Ini pasti salah satu alasannya.
Dia menghampiri Xiao Ziyi dan bertanya dengan lembut. Ziyi, beritahu ayah, apa yang terjadi? Xiao Ziyi menunjuk mobil Audi yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan marah. Mereka mengambil batu-batu kecil dan mencoret-coret mobil kami. Saya meminta mereka untuk berhenti, tetapi mereka melempari saya dengan batu, jadi saya menghajar mereka. Mendengar ini, Xiao Chen melirik mobilnya, dan benar saja, ada banyak lagi, karya besar, di sampingnya. Dia mencibir, lalu berdiri dan berkata, "Anak Anda menggunakan batu untuk menggambar di mobil saya. Apa pendapat Anda tentang ini?" Beberapa orang tahu bahwa mereka salah dan langsung kehilangan bisnis mereka, tetapi ada satu atau dua orang pembuat onar yang berkata dengan marah. "Bukankah itu hanya sebuah lukisan di mobilmu? Apa masalahnya? Apakah putrimu harus mencakar wajah anak kita?" "Benar sekali. Apa hebatnya Audi yang lusuh? Bisakah mobil itu dibandingkan dengan wajah anak kita? Sungguh, masalah ini belum selesai hari ini. Kalau kamu tidak mencakar wajah putrimu sebagai ganti rugi, kami tidak akan pernah setuju." Xiao Chen mencibir. "Kamu membuat masalah tanpa alasan. Anakmu yang pertama kali melakukan kesalahan, tetapi kamu tidak memberinya pelajaran dan malah mencari masalah dengan putriku. Dengan orang tua yang tidak tahu malu sepertimu, tidak heran ada anak yang nakal." Hei, kok bisa ngomong gitu sih? Jaga mulutmu. Benar sekali. Apa maksudmu dengan tidak tahu malu? Aku peringatkan padamu, jangan pikir kau bisa bertingkah seperti orang penting hanya karena kau mengendarai Audi lusuh. Kau tidak ada apa-apanya di hadapan kami. Lihat, mobil-mobil yang biasa dibawa pulang keluarga kita semuanya Mercedes-Benz, Cayenne, mobil mewah seharga jutaan. Satu mobil saja sudah cukup untuk membeli beberapa mobil rusakmu. Beranikah kau bersikap tidak hormat kepada kami? Percaya atau tidak, kami bisa memastikan kau tidak akan bisa bertahan hidup di Jiangbei dalam semenit. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat kekuatanmu." Xiao Chen menaruh tangannya di belakang punggungnya. Tidak jauh dari situ, Direktur Li datang ke sini dengan perut buncit. "Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua berkumpul di sini?" Semua orang tua, seolah sudah menemukan tulang punggungnya, langsung angkat bicara. "Direktur Li, Anda datang tepat waktu. Bocah ini tidak apa-apa jika putrinya menyerang anak kita. Tapi dia malah melindunginya. Benar sekali, dia mengendarai Audi A6, apa hebatnya itu?" Bab 408. Kepala Sekolah Li. Kami sangat meminta Anda untuk memaksa putrinya putus sekolah. Jika tidak, kami tidak hanya akan membuat anak-anak kami putus sekolah, kami juga akan mengajukan keluhan kepada Badan Administrasi Pendidikan Jiangbai terhadap taman kanak-kanak Anda karena pengelolaannya yang tidak tepat. Wajah Direktur Li tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Apakah orang-orang ini gila? Beraninya kau datang dan menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Dia bertanya tanpa bisa berkata apa-apa. "Saya ingin bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kalian bertengkar?" Semua orang langsung berbicara. "Bukankah kami sudah memberitahumu? Itu anaknya. Dia memukul anak kita. Lihat wajah anak kita. Dia membuatnya berantakan." "Benar sekali. Direktur Li, jika Anda tidak mengatur masalah ini untuk kami tidak akan membiarkannya begitu saja." "Direktur Li, Anda tahu kekuatan kami. Kami tidak mudah diganggu. Siapa yang tidak mengenal satu atau dua orang yang kuat? Anda harus memberi kami penjelasan yang memuaskan tentang kejadian hari ini." Wajah Direktur Li tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat lagi. "Tidak peduli seberapa kuatnya keluargamu, mereka tidak akan pernah bisa sekuat Xiao Chen. Dia adalah Tuan Xiao yang bermartabat dari Jiangbai." Dia melirik Xiao Chen dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Apa sebenarnya yang terjadi?" Xiao Chen berkata dengan tidak senang. "Anak-anak mereka menggores mobil saya dengan batu, dan putri saya sangat marah. Jadi dia mengatakan sesuatu, dan anak-anak itu melemparkan batu kepadanya sebagai balasan, dan dia akhirnya dipukuli oleh putri saya. Jadi begitulah." "Oke, kalau begitu aku mengerti." Setelah mengatakan ini, Direktur Li menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pola pikirnya, dan berkata kepada semua orang. "Hal ini jelas merupakan kesalahan anak-anak Anda. Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain? Anda harus mendisiplinkan anak-anak Anda dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh melakukan hal ini lagi lain kali. Ini adalah perilaku yang benar." Semua orang tiba-tiba merasa tidak puas.
Direktur Li, apa maksud Anda dengan ini? Kau akan berbicara membelanya, kan? Direktur Li berkata lagi dengan wajah serius. Saya tidak berbicara atas nama siapapun, tetapi saya berbicara dari sudut pandang yang benar. Saya harap Anda dapat memahami bahwa anak-anak masih sangat muda dan tidak mengerti apapun. Sebagai orang dewasa, kita harus mendidik mereka tentang konsep yang baik tentang benar dan salah daripada membuat masalah di sini. Oh, setelah sekian lama, kita sebenarnya hanya main-main saja. Direktur Li, saya pikir Anda bingung setelah hamil, kan? Benar sekali. Bukankah dia hanya seorang pria yang mengendarai Audi rusak? Apakah perlu bagimu untuk membantunya melawan kita? Siapa dia? Kalau kita bersatu, membunuhnya akan semudah menghancurkan semut. Kita belum selesai dengan masalah ini hari ini. Karena kamu ingin membantunya, kita tidak punya pilihan selain bersikap kasar. Telepon dan cari seseorang untuk menutup taman kanak-kanaknya juga. Direktur Li membujuk lagi. Aku memberimu nasihat terakhir ini. Sebaiknya kau jangan main-main. Kau tidak bisa mengalahkannya. Lucu sekali. Kita tidak bisa mengalahkannya. Memangnya dia siapa? Direktur Li, Anda akan segera tahu siapa bos sebenarnya. Semua orang mulai membuat panggilan telepon. Halo, apakah ini Paman Li? Anak kami diganggu di taman kanak-kanak. Ya, itu taman kanak-kanak bangsawan. Tolong datang dan bantu kami. Halo, apakah ini Direktur Chang? Saya ingin melaporkan situasi ini kepada Anda. Taman kanak-kanak bangsawan tempat anak-anak kita bersekolah memiliki manajemen yang sangat buruk. Taman kanak-kanak itu harus ditutup dan diperbaiki serta berada di bawah pengawasan Anda. Ayah, cucumu dipukuli di taman kanak-kanaknya. Ayah harus segera membawa seseorang ke sini. Ya, sebaiknya ayah juga membawa petugas keamanan perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berakhir hari ini. Dilihat dari nada bicara orang yang menelepon, orang yang mereka cari pada dasarnya bukan orang biasa. Ini membuat Direktur Li terdiam. Orang-orang ini pandai sekali mencari masalah. Seseorang yang merasa punya sedikit uang dan tidak mengenal timur, barat, selatan, atau utara. Kamu benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Aku sangat lelah hidup. Setelah semua orang menutup telepon, semua orang menatap Xiao Chen dengan mata penuh bangga. Pandangan itu seakan berkata, "Wah, aku akan membiarkanmu memamerkan kemampuanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa memamerkannya nanti." Direktur Li tersenyum meminta maaf pada Xiao Chen. Tuan Xiao, saya minta maaf. Saya tidak menyangka akan menyebabkan begitu banyak masalah bagi Anda. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Aku juga ingin melihat siapa yang bisa mereka temukan nanti. Begitu kata-kata itu terucap, salah satu orang tua tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Direktur Li, Anda memanggilnya apa tadi? Meskipun orang-orang ini belum pernah melihat nama Xiao Chen, mereka tidak sepenuhnya asing dengan nama Tuan Xiao. Bagaimanapun, nama Tuan Xiao telah lama dikenal di seluruh negeri, terutama di Jiangbei. Direktur Li terdiam dan berkata, "Itu Tuan Xiao. Dia adalah Tuan Xiao yang sangat berkuasa dan disegani semua orang." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi ketakutan. Di antara mereka, beberapa orang yang sedang menelepon mendapati ponselnya langsung dibanting ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Anak-anak mereka sebenarnya adalah teman sekelas anak-anak Tuan Xiao dari Jiangbei. Betapa terhormatnya hal ini. Tapi apa hasilnya? Mereka sebenarnya tidak memanfaatkan kesempatan bagus tersebut, tetapi malah ingin menyerang Xiao Chen. Kita bahkan harus mengambil tindakan terhadap taman kanak-kanak ini. Pada saat ini, semua orang merasa bodohnya luar biasa. Awalnya, jika mereka mencoba menyenangkan Xiao Chen, setidaknya mereka bisa mendapatkan bantuan dari orang yang mulia. Sekarang sudah berakhir. Tanda seru. Semuanya sudah berakhir. Beberapa di antara mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Tuan Xiao, kami salah. Kami salah. Xiao Chen sangat terdiam terhadap mereka. Dia mendengus dingin karena jengkel. Jangan berpura-pura menyedihkan di hadapanku. Kalau bukan karena identitasku, kau mungkin akan menemukan cara untuk membunuh orang, kan? Kukatakan padamu, aku sudah mengingat kalian semua. Mulai sekarang, tidak seorang pun dari kalian boleh menginjakkan kaki di Jiangbei lagi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja.
Wajah semua orang menjadi pucat dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, beberapa Land Rover tiba-tiba melaju dari luar pintu. Land Rover ini sangat mendominasi dan melaju tepat di depan semua orang. Mengikuti dari belakang, sekelompok pria jangkung dan kuat melangkah turun dari mobil. Semuanya diam. Siapa sutradaranya? Direktur Lee segera berkata. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Huff. Berhenti bicara omong kosong. Jika aku menyuruhmu untuk patuh, kamu harus patuh. Jika tidak, hati-hati aku akan membunuhmu. Bersambung.